Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pembahasan kita sekarang aplikatif niat ikhlas dalam aktivitas sehari-hari. Ilmu yang sudah diketahui tentang niat ikhlas belumlah cukup hanya sekedar mengetahui saja. Harus mampu untuk menerapkannya dalam perbuatan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Pepatah menyebutkan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak ada buah. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan menjadi sia-sia. Maka perpaduan antara ilmu dan amal yang dilaksanakan oleh orang yang beriman akan mampu mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai niat ikhlas lillahi taala, kebanyakan orang sudah banyak yang mengetahui. Hanya saja biasanya diterapkan pada hal-hal ritual ibadah saja. Untuk aktivitas sehari-hari terkadang belum tersentuh oleh niat ikhlas. Ada yang sekedar mengetahui apapun yang dilakukan harus lillahi ta'ala. Akan tetapi hanya sebatas sekedar tahu saja. Ikut-ikut aja. Tidak paham maksudnya. Ada juga yang sudah mulai paham, akan tetapi sering lupanya. Dalam aktivitas sehari-hari, kita sering terjebak dengan niat yang tidak ikhlas. Seperti apa niat yang tidak ikhlas itu? Seperti niat yang hanya berorientasi duniawi. Sebenarnya, amalan dunia dalam hal aktivitas kita sehari-hari ataupun kegiatan yang status hukumnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, melalui niat, status hukum berbagai aktivitas tadi bisa menjadi nilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga menjadi amalan akhirat. Itu pun jika diawali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, hanya mengharap keridhaan Allah ta'ala. Dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, mencuci piring, memasak, menanak nasi, menata rumah, sudahkah diawali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, nyuwun ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah masih tanpa niat beraktivitas seperti biasa, rutinitas biasa saja, rutinitas harian belaka? Segala aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga yang dijalani seperti makan, minum, berpakaian, berpikir, bekerja, bersekolah, belajar, ataupun mengajar, apabila semuanya itu diawali dengan niat karena Allah, lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah, maka semuanya pun bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh dalam hal ketika kita menasehati ataupun menyuruh seseorang. Dalam hal menasehati, terkadang niat kita agar orang yang dinasihati mau
mendengarkan, dan ada perubahan. Tapi kenyataannya belum tentu yang dinasihati mau menerima nasihat dari kita. Ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang dalam melihat sesuatu, perbedaan kondisi, bahkan terkadang nasihat yang disampaikan disadari ataupun tidak disadari masih bercampur dengan kemarahan dan kegerundelan. Nasihat yang masih bercampur dengan kemarahan, maka yang muncul adalah penolakan. Mengapa demikian? Kalau kita mau jujur, sudahkah sebelum memberi nasihat diniati ikhlas lillahi ta'ala, nyuwun ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah? Biasanya langsung saja memberi nasihat. Biasanya langsung saja memberi nasihat tanpa ingat didahului dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita selalu merasa diri ini baik, merasa diri ini benar, merasa diri ini mampu, sehingga kita lupa Allah. Kita lupa akan kemampuan Allah, kemahakuasanya Allah, kemaha membolak-balikkan hati seseorang. Oleh sebab itu, dalam memberikan nasihat, niat ikhlas itu penting, sebab yang dapat membolak-balikkan hati seseorang hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dengan didahului niat ikhlas, kita sudah tidak lagi merasa diri ini mampu, sudah tidak lagi merasa diri ini paling baik dan benar, tetapi kita sudah terlebih dahulu meminta izin, ridho, dengan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah yang lebih mengetahui segala-galanya.